aku Nikada Junidian Aristi, absen 9 dari kelas 2E. Halo, perkenalkan aku Niputu Leni Handayani dengan absen 21 dari kelas 2E. Halo, perkenalkan aku Nimari Kamandani nomor absen 3 dari kelas 2E. Kurikulum Merdeka mulai saat ini sudah mulai diterapkan di sekolah dasar, salah satunya yakni di SD Negeri 4 Bebetin ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan mewawancarai salah satu tenaga pendidik dari SD 4 Negeri Bebetin ini. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Komang Mulyantara, tempat tugas di SD Negeri 4 Bebetin. Tentunya kedatangan adik di sini juga berkaitan dengan sekolah penggerak atau yang menerapkan kurikulum Merdeka. Oke, izin menanyakan beberapa hal Pak Ane terkait dengan kurikulum Merdeka di SD 4 Bebetin Niki. Pertanyaan pertama, untuk proses pembelajaran kurikulum Merdeka di SD Niki bagaimana Pak? Lihat dari proses pembelajarannya, itu kita kalau di kurikulum Merdeka itu dari segi mata pelajarannya itu dikurangi mata pelajarannya yang lebih esensial kalau di kurikulum Merdeka. Kemudian ada namanya pengkaitan fase. Kalau dulu kan jenjangnya tingkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau sekarang tidak. Tingkatannya adalah kalau kelas 1 dengan kelas 2 itu dalam bentuk fase, namanya fase A. Kemudian 3, 4 itu fase B, kemudian 5, 6 itu fase C. Itu yang terjadi kalau dilihat dari prosesnya. Perbedaan apa yang Bapak rasakan ketika menggunakan kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka saat ini? Oke, kalau dari segi kepala sekolah ya, kalau dari segi kepala sekolah berdasarkan evaluasi, berdasarkan pendampingan maupun berdasarkan supervisi akademik yang dilakukan, itu guru-guru kami melihat kurikulum Merdeka itu lebih esensial, lebih dekat atau lebih kontekstual diajarkan di sekolah. Bukannya kita membandingkan, tidak, dari kurikulum sebelumnya. Kalau dilihat dari perbedaannya sangat banyak. Yang pertama adalah kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka itu mengacu pada paradigma baru, bagaimana nanti pembelajarannya ini tidak lagi berbasis pada program ini harus selesai, programnya harus selesai, tidak, tapi kita berpacu pada tujuan pembelajaran yang memang merdekanya itu dilihat dari gurunya, sehingga guru ini membuat tujuan pembelajaran itu harus tidak harus dituntaskan, tetapi di dalam prosesnya tersebut mencapai ketuntasan. Nah, kalau dulu itu kurikulum Merdeka, kurikulum sebelumnya itu kita kenal dengan KKM, dengan bobot skor. Kalau sekarang namanya KKCP, atau kriteria ketuntasan capaian minimal atau capaian pembelajaran. Sehingga dalam bobot skornya itu diperoleh tidak hanya dalam bentuk skor, tetapi dalam bentuk instrumen sekaligus, kemudian observasi, tidak hanya berpaku pada satu instrumen saja. Itu kemudian kalau dilihat dari pembagian alokasi waktunya juga berbeda. Kalau dulu kita tidak mengenal namanya, kalau kegiatan dulu langsung ekstrakurikuler, terus sekarang tidak, namanya adalah kurikuler dulu yang berbasis mata pelajaran. Kemudian yang namanya kedua adalah co-kurikuler yang berbasis lintas mata pelajaran tetapi dalam bentuk proyek. Tetapi dia masuk ke pembagian tugas guru. Misalnya di guru kelas 1 itu kan ada 5 mata pelajaran wajib, kemudian ada PJOK dan agama. Kemudian 1 jam di guru agama dan 1 jam di PJOK itu diambil untuk kegiatan proyek. Dan proyeknya ini bisa dalam bentuk sistem blok dan juga sistem reguler. Kalau sistem reguler itu dalam 1 minggu itu dilaksanakan boleh setiap akhir pembelajaran, boleh 6 kali pertemuan, 6 kali JP itu dilakukan pada 2 hari. Ada namanya sistem blok yang dilakukan dalam sistem bulanan akhir pekan. Misalnya tidak di 4 minggu itu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu kegiatan pembelajaran biasa. Kemudian di minggu keempat pada akhir pekan itu proyek seluruhnya yang dilaksanakan kolaborasi di sana. Guru kelas 1, guru kelas 1 satu proyek, kemudian guru PJOK, guru agama kolaborasi dengan di sana. Ada 3 guru yang berperan di dalam proyek tersebut karena beban jam mengajarnya itu diambil dalam 1 minggu itu 1 JP guru agama, 1 JP guru PJOK. Kalau di kelas 1 ya. Kemudian kalau di guru kelas 1-nya itu diambil 5 JP. Jadinya 7 JP ada dalam 1 minggu tersebut. Sehingga dalam kegiatannya seperti itu. Kurikuler dulu, kemudian co-kurikuler yang dalam bentuk proyek, yang terakhir baru ekstra.
Sehingga ekstra ini bukan masuk ke dalam mata pelajaran, tetapi kegiatannya ada di luar mata pelajaran atau sore harinya gitu. Bagaimana asesmen kurikulum merdeka yang berlaku di sekolah? Oke, kalau asesmen itu ada 3. Kalau kita berbicara yang sekarang, itu kita mengenal namanya asesmen diagnostik awal dulu. Bagaimana memetakan kita kebutuhan belajar murid kita. Tidak langsung kita dalam artian, apalagi sekarang ada namanya transisi PAUD ke SD itu, kita tidak boleh menjudge anak ini bisa membaca atau belum bisa membaca baru bisa sekolah, masuk sekolah, bukan seperti itu. Tapi kita harus memetakan dulu bagaimana kebutuhan belajar siswa dalam bentuk asesmen diagnostik awal, kemudian ada namanya asesmen non kognitif, kemudian asesmen kognitif. Sehingga kalau non kognitifnya itu kita memetakan minat bakat siswa, kemudian kalau kognitifnya itu kita memetakan dari mata pelajaran yang kita akan berikan. Kemudian kalau dilihat dari asesmennya lagi adalah setelah ke diagnostik, kemudian asesmen formatif. Kalau asesmen formatif ini adalah melihat ketercapaian satu tujuan pembelajaran. Misalnya kalau guru tersebut dalam proses pembelajaran satu semester itu menyelesaikan 5 tujuan pembelajaran pada satu mata pelajaran, berarti asesmen formatifnya itu dilakukan seperti itu. Tetapi bukan berasumsi asesmen formatif ini akan lari ke nilai rapor, bukan. Tetapi asesmen formatif ini diberlakukan terus melalui kegiatan remedial, kemudian pengayaan, pengulangan materi, sehingga dipandang tuntas oleh walinya, oleh gurunya, barulah boleh ke asesmen sumatif. Asesmen sumatif pun tidak harus pada akhir semester. Itu asesmen formatif itu bisa dilakukan di ketika proses pembelajaran, kemudian pada akhir pembelajaran boleh, tetapi tidak memandang selalu asesmen sumatif ini pada akhir semester. Itu bedanya asesmen yang terjadi sekarang. Ada 3, asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kalau di sekolah tersebut menerapkan kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4 sekolah lain misalnya yang opsinya bukan sekolah penggerak, itu boleh tidak melakukan ulangan. Kalau kita kan mengenal kalau kurikulum 13 kan, kalau kita mau belajar ke akhir semester 2 kan ada ulangan, kita kan belajar berpacu diri nih. Nah kalau itu di kurikulum mereka tidak. Kita melihat TP-nya tersebut, kalau memang sudah tuntas dilaksanakan TP tersebut, boleh tidak melaksanakan asesmen sumatif akhir semester, boleh. Itu bedanya ya. Sehingga anak-anak kita tidak berkompetisi dalam hal itu, kan banyak seperti itu. Kalau tidak dapat juara besok selalu menjadi beban buat anak kita. Kalau sekarang tidak, itu dilihat dari proses yang terjadi. Menurut Bapak, apakah kurikulum merdeka ini memberikan dampak positif atau malah dampak negatif dalam pendidikan khususnya pada sekolah dasar? Oke, kalau dilihat dari apa yang terjadi, apalagi di sekolah kami itu sudah tahun ketiga. Kalau berbeda dengan sekolah yang bukan sekolah penggerak kan, kalau sekolah kami sudah di tahun ketiga sekarang yang menerapkan. Tahun kedua sudah berjalan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Di tahun ajaran ini akan berlaku di kelas 3 dan kelas 6. Kan berbeda dengan sekolah lain. Yang kami rasakan itu sangat bagus ya, artinya bagi penerapannya ini sangat positif diterapkan di sekolah. Karena kita melihat dari evaluasi yang terjadi, kemudian bagaimana anak-anak didik kita, apalagi di kementerian itu menitik beratkan pada literasi, numerasi, dan karakter. Itu yang terus kita gaungkan, dan dilihat dari rapor pendidikan memang benar adanya bagaimana siswa kita melalui kurikulum merdeka ini literasinya meningkat, numerasinya meningkat, dan karakternya pun sampai iklim kebinekaannya bagus. Itu sehingga kalau dilihat dari efektivitasnya luar biasa bagi kami kalau dilihat dari pengalaman. Begitu. Sekian penyampaian hasil wawancara dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.